Sebuah teknik rahasia yang disimpan di bagian paling bawah perbendaharaan, niat pedang melonjak ke surga. Itu hanya selembar kertas sederhana, berwarna putih keperakan. Itu melepaskan teriakan pedang zheng-zheng, mengguncang jiwa seseorang. Itu bukan tubuh pedang, melainkan hanya media untuk merekam seni pedang. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, itu menjadi tenang, berhenti bergerak. Hanya ada cahaya perak yang mengalir melaluinya, mengembun seperti aliran perak. Banyak teks tulang yang rumit menghiasi permukaannya. Itu tidak jatuh ke tanah, malah mengambang di udara, benar-benar sunyi. Si Hao melangkah maju, meraihnya. Orang bisa melihat gumpalan energi pedang menebas lagi, tetapi tidak lagi semerawut itu. Jadi ini dia. Si Hao terkejut, mengenali jenis pedang ekstrim itu. Itu adalah sesuatu yang pernah dia hubungi sebelumnya, terlebih lagi mengolah sebagian, tetapi tidak mendapatkan teknik asli yang sebenarnya. Seni pedang simbol rumput. Di masa lalu, ketika dia masih muda, dia telah bertempur hebat melawan orang lain di alam dewa kekosongan, sebelumnya memperoleh kulit binatang purba sebagai hasilnya. Setelah memeriksanya, dia menemukan seni pedang simbol rumput. Saat itu, dia masih muda, hanya mengetahui bahwa ini adalah niat pedang yang ditinggalkan oleh seorang santo pedang yang luar biasa. Kemudian, ketika dia menuju ke alam yang lebih tinggi, dia secara bertahap mengetahui bahwa salah satu dari 10 setan sebelumnya adalah sebatang rumput, daunnya seperti pedang, totalnya 9. Ketika 9 daun bergerak, langit dan bumi akan terbalik, energi pedang membelah alam semesta, tak tertandingi di bawah langit. Yang disebut pedang suci, itu pasti keturunan dari batang itu. Si Hao mengerti. Batang rumput ini adalah yang paling misterius di antara 10 setan. Itu karena bahkan saat itu, tidak banyak orang yang tahu seberapa kuatnya itu, jika itu adalah Raja Abadi. Sebelum bisa menunjukkan kecemerlangannya, itu sudah jatuh terlalu dini. Selama pertempuran abadi kuno, itu agak tidak beruntung. Tepat ketika keempat Raja Abadi itu melintasi alam, ia ditanam di sana, mustahil untuk menghindari pertemuan ini, hanya mampu bertarung dalam pertempuran berdarah. Siapa yang bisa menghadapi 4 Raja Abadi? Tidak peduli seberapa kuat batang rumput itu, tidak mungkin itu bisa menjadi tandingannya. Tidak seorang pun secara pribadi menyaksikan pertempuran itu, tetapi mereka sebelumnya merasakan energi pedang yang tak berujung merobek lautan bintang, membelah kosmos. Pada akhirnya, itu tidak pernah muncul lagi. Mengenai seberapa kuat itu sebenarnya, sulit untuk dikatakan. Pada saat itu, pada awalnya, ia tidak bertarung dengan yang paling kuat, selalu tetap agak rendah hati. Kemudian, menjelang akhir, ia bertemu dengan keempat Raja Abadi yang hebat itu. Alasan mengapa ia masuk dalam jajaran 10 pedang jahat adalah karena ia berani bertarung dalam pertempuran berdarah melawan 4 Raja Abadi yang agung, jadi ia secara alami ganas hingga ekstrim. Selain itu, dikabarkan bahwa dari masa lalu hingga sekarang, ada 3 seni pedang hebat, yang mewakili kekuatan ekstrim, yang dikenal sebagai teknik yang tak tertandingi. Salah satunya adalah seni penenang kekacauan, seluruh dunia menyadari keberadaannya. Seni itu secara paksa menghentikan invasi asing di pertengahan fase kuno abadi, menenangkan kekacauan di bawah langit. Dikabarkan bahwa seni pedang simbol rumput adalah salah satu dari 3 seni pedang hebat lainnya, tak terkalahkan. Jika seseorang benar-benar mengolahnya hingga puncak, maka ia dapat menembus masa lalu dan masa kini, menyingkapkan yang abadi. Seni itu agung, ada di periode yang bahkan lebih kuno. Sayangnya, tidak ada dari generasi selanjutnya yang mampu mempelajari detail mengenai keberadaannya. Selama era besar kuno abadi, orang-orang masih tahu sedikit, itulah sebabnya ia dibahas bersama dengan seni penenang kekacauan, yang disebut sebagai salah satu dari 3 metode ofensif hebat. Itulah sebabnya tangkai rumput itu, meskipun tidak semua orang di dunia mengetahui prestasinya, tetap merupakan pewaris garis keturunan itu, sehingga mudah terdaftar sebagai salah satu dari 10 setan. Sayangnya, meskipun garis keturunan itu adalah tanaman, sejenis rumput, itu selalu sangat langka. Hanya setelah bertahun-tahun benih rumput tumbuh lagi dari bumi yang hangus, muncul di dunia ini. Yang disebut bertahun-tahun, mungkin sama panjangnya dengan separuh besar era besar. Seni pedang simbol rumput, tidak ada yang tidak bisa ditembusnya, memotong lumpur dengan senjata ilahi, lembut dan mudah. Itu adalah metode kultivasi, sama sekali berbeda dari seni menenangkan kekacauan. Yang terakhir menempa roh primordial, mengubahnya menjadi inti pedang,
Sementara seni pedang simbol rumput memurnikan yang nyata menjadi inti pedang, membuat lengan, tulang jari, dan bagian lain seperti inti pedang, tak terhentikan. Tidak heran, Si Hao mengangguk. Supreme Hall memiliki seni surgawi 6 reinkarnasi Dao, ini adalah metode hebat yang digunakan khusus untuk memacu teknik-teknik hebat, jadi bagaimana mungkin mereka kekurangan teknik-teknik yang sangat berharga? Begitulah seharusnya. Itu mendukung banyak metode rahasia, paling tidak, perlu ada satu metode rahasia yang tak tertandingi sebagai ujung tombak. Seni pedang simbol rumput ini adalah yang paling cocok untuk menjadi ujung tombak ini. Di masa lalu, ketika aku memperoleh gulungan kulit binatang itu dari Void God Realm, ada juga beberapa karakter tentang 6 reinkarnasi Dao. Sepertinya ini bukan tanpa alasan, seni pedang simbol rumput dan seni surgawi 6 reinkarnasi Dao sebelumnya milik satu keluarga. Tanpa diragukan lagi, itu adalah warisan Supreme Hall yang rusak, hilang di dunia luar. Setelah mengingatnya dengan saksama, Si Hao semakin menyadari bahwa kura-kura raksasa yang membawa istana kuno, berkeliaran di hutan belantara yang luas di sekitar desa batu, tepatnya adalah aula tertinggi. Sementara itu, harta karun gunung muncul di wilayah itu, inilah yang wajar dan diharapkan. Kabarnya, kura-kura dengan istana di punggungnya, meskipun tidak nyata, pasti terkait dengan warisan itu, situasinya rumit. Ternyata memang begitu. Tidak ada cara bagi Si Hao untuk memastikan apakah harta karun gunung itu sengaja ditinggalkan oleh kura-kura raksasa, atau apakah ia juga mencari warisan yang hilang dengan istana di punggungnya. Selama hari-hari berikutnya, Si Hao duduk di tepi danau, dengan tenang mempelajari seni pedang ini. Ia sangat serius, menganalisisnya dengan saksama. Itu karena ia benar-benar menginginkan seni penenang kekacauan, selalu menginginkannya, tetapi tidak bisa mendapatkannya. Itu adalah metode untuk menempa roh primordial. Sementara itu, seni pedang di hadapannya, meskipun itu bukan teknik pelatihan pikiran, sama terkenalnya dengan seni pedang lainnya, jadi dia secara alami melakukan segalanya untuk memahaminya. Beberapa hari kemudian, energi pedang mengalir deras ke surga. 9 daun muncul di sekitar tubuh Si Hao. Ini adalah daun rumput berwarna perak, tetapi juga daun pedang. Mereka berkibar lembut, membelah surga, mengejutkan para dewa dan menakuti para Buddha. Cahaya pedang itu terlalu tajam, terlalu tirani. Tanpa diragukan lagi, Si Hao baru saja memperoleh kemampuan ilahi yang mengejutkan dunia lainnya, kekuatannya tak terbatas. Itu segera meningkatkan kekuatan bertarungnya. Dia menunjukkan ekspresi bahagia. Ini benar-benar keuntungan besar. Salah satu teknik berharga 10 setan diperoleh. Jika 6 reinkarnasi Dao digunakan untuk mendukung 6 teknik berharga, digunakan untuk memberikan serangan yang mengejutkan dunia, kekuatan seperti apa yang akan ditimbulkannya? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Itu karena sekarang berbeda dari sebelumnya. Dari teknik-teknik berharga yang dimilikinya, setidaknya ada 6 yang dapat dianggap sebagai kemampuan ilahi yang ekstrim, setingkat dengan metode rahasia Vichio Stand. Segera setelah itu, Si Hao bergerak, menggunakan 6 reinkarnasi Dao untuk mendukung 6 kemampuan ilahi yang hebat. Dia berdiri di tempat, kehadirannya bermartabat, sangat ilahi, membuat semua kehidupan bergidik, merasakan dorongan untuk sujud. Orang bisa melihat bahwa di sekitar tubuh Si Hao, Kunpeng, Kaisar Petir, Dewa Willow, Phoenix sejati, dan rumput pedang berdaun 9 semuanya muncul. Seperti halnya teknik berharga reinkarnasinya sendiri. 6 jenis metode rahasia, salah satunya mampu mendominasi dunia, sekarang didukung bersama. Di masa depan, kekuatan seperti apa yang akan mereka tunjukkan? Si Hao tidak tahu, dia tidak berani melepaskannya dengan gegabah di sini. 6 reinkarnasi Dao yang dia pahami sebelumnya adalah metode hebat yang rusak. Selain itu, teknik berharga yang dia ketahui saat itu tidak sekuat teknik yang dimilikinya saat ini. Saat ini, jika dia ingin menemukan seseorang untuk mengujinya, dia punya 2 pilihan. Yang pertama adalah pergi ke penguasa wilayah terlarang dan menjalani siksaan seperti neraka, yang kedua adalah memasuki alam dewa kekosongan, bertarung dengan jiwa-jiwa sisa makhluk tertinggi itu. Si Hao bersiap untuk memilih yang terakhir, karena yang pertama terlalu aneh. Terakhir kali, orang itu mengalami kutukan pemecah keabadian, hampir mengakhiri hidupnya. Dia merasa jika dia sedang menguji sesuatu, menemukan jalan yang normal akan sedikit lebih baik.
Sebelum pergi, Siha menatap Swansea, lalu melemparkan pil emas, langsung memberikannya kepadanya. Itu akan memberinya sejumlah umur panjang yang panjang. Terima kasih banyak. Ketika Swansea mencium aroma obat itu, dia langsung tahu bahwa pil ini hebat, mampu memberinya lebih banyak waktu. Jika dia bisa menerobos ke dalam domain dewa sejati, maka itu akan menyelesaikan masalah dengan masa hidupnya yang semakin menipis. Kemudian, Swansea membungkuk sepenuhnya, dibawa kembali ke desa batu oleh Suyan. Guru, Anda datang. Ada makhluk ganas yang hebat yang dihentikan di luar gerbang alam, meledakannya setiap hari. Kakek burung dan tetua koin akan mati karena kesal, orang itu menuntut untuk melihat kera iblis kekacauan. Naga merah berjalan mendekat dan memberitahu Si Hao. Apa yang terjadi? Tanya Si Hao. Kakek burung muncul, memberitahu dia bahwa kali ini, dia memprovokasi masalah besar. Mengejar utusan abadi dalam bentuk kera iblis kekacauan menghasilkan keributan. Sekarang, seorang ahli dari domain abadi datang khusus untuk menemuinya. Dia sangat kuat, mampu menyapu alam bawah. Tetua koin menjawab. Si Hao terkejut, berkata, jangan bilang padaku seorang abadi sejati secara pribadi datang. Kamu terlalu banyak berpikir. Bahkan jika itu adalah domain abadi, tidak akan ada terlalu banyak makhluk abadi sejati. Semua tokoh itu terlalu menakjubkan dan langka, hanya sejumlah tertentu dari mereka, yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Kakek burung memberitahu dia bahwa ini adalah makhluk tertinggi, individu yang sangat kuat. Saat ini, dia ingin memasuki alam Dewa Void, membawa Dekrit ke sini, ingin memanggil kera iblis kekacauan. Bagus sekali, aku ingin menggunakannya untuk menguji beberapa hal, kata Si Hao. Menguji sesuatu? Kedua tetua memutar mata mereka padanya. Menguji beberapa hal? Omong kosong macam apa yang dia ucapkan? Apa yang kalian berdua coba katakan? Ekspresi macam apa itu? Si Hao agak kesal, melotot ke arah kedua lelaki tua itu. Anak muda, begitukah caramu berbicara kepada kami? Jenggot kakek burung bahkan mulai melengkung. Berhentilah bersikap sombong. Kata Si Hao acuh tak acuh. Heh, bocah nakal, kamu benar-benar tidak tahu cara berbicara dengan benar. Bagaimana kalau aku melemparmu ke tanah penyempurnaan iblis Dao abadi, menekanmu selama beberapa era, mengubahmu menjadi segumpal darah? Kakek burung menatapnya tajam. Berhentilah mengatakan hal-hal yang tidak berguna dan buatlah pengaturan untukku, aku ingin menghajar orang yang berani mengejek martabatku. Karena dia berani menantangku, maka dia seharusnya menetapkan resolusi untuk dipukuli. Kata Si Hao dengan berani. Kedua tetua itu memelototinya. Dia hanya seorang kultivator alam pelepasan diri, namun dia berani bersaing dengan tamu domain abadi di puncak Daovana. Apakah kamu mencari masalah, ingin dipukuli? Cepatlah, aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Baiklah, jika kamu benar-benar mencari kemalangan, pergilah saja. Kata tetua koin. Area di sekitar gerbang alam sangat berisik. Selama beberapa hari terakhir ini, ada suara-suara raksasa yang terus-menerus terdengar. Seseorang membombardir gerbang. Tempat ini bergemuruh dengan suara, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di sini dari waktu ke waktu. Buka gerbangnya. Si Hao melambaikan tangannya, meminta kakek burung membuka gerbang, tampak agak mengesankan dan kuat. Naga nakal, kemarilah. Dia melambaikan tangannya, meminta naga merah datang, dengan tenang berkata, buat Dekrit menggantikan Tuan. Gegu benar-benar marah. Naga nakal apa? Dua kata ini menghasilkan lapisan bulu kuduk di sekujur tubuhnya. Bajingan mana yang pertama kali muncul dengan ini? Sepertinya si gendut itu bernama Cao Yusheng, atau mungkin semut emas itu? Apa? Apakah kau tidak mendengar kata-kata tuanmu? Si Hao menatapnya dengan pandangan meremehkan. Naga merah itu dengan enggan melanjutkan, mengutuk dalam hati. Menyusun Dekrit menggantikanku? Kau pikir kau siapa? Apakah kau tidak terlalu pamer? Kau bukan Raja Abadi. Bahkan kakek burung dan tetua koin tidak dapat terus menonton ini, keduanya meliriknya sekilas, hampir menunjuk hidungnya dan menatapnya dengan jijik. Dia masih sangat muda, sikap macam apa yang dia tunjukkan? Ketika seseorang sombong dan angkuh, benar-benar ada terlalu banyak masalah. Itulah yang dikatakan tetua koin.
Naga merah itu menganggukkan kepalanya dengan keras, terlalu setuju. Dia merasa tuannya yang murahan itu harus ditempatkan di tempatnya oleh orang-orang seperti dua orang tua ini. Apa yang kau anggukkan? Apa kau tidak mematuhi tuanmu? Cepatlah dan tuliskan dekrit. Xiao memukul kepala naga merah itu, lalu berkata kepada kedua lelaki tua itu, orang itu datang dari domain abadi, bukankah dia membawa dekrit bersamanya? Apa haknya untuk berpikir bahwa dia lebih unggul dari yang lain? Aku juga akan melemparkan dekrit kepadanya. Kedua tetua itu masih tahu apa yang dirasakannya. Orang ini menyimpan dendam, sangat kesal dengan sikap sombong makhluk domain abadi, muak dengan perilaku mereka. Naga merah itu juga menjadi pendiam. Tuannya yang murahan ini benar-benar tidak bisa diprovokasi. Dengan suara dong, retakan muncul di gerbang alam. Xiao mulai berteriak, berkata, "Senior, perhatikan baik-baik. Jika situasinya tampak tidak beres, cepat dan bawa kami ke arena di mana kita bisa bertarung di level yang sama. Apakah kau tidak ingin memberinya pelajaran?" Kakek burung memutar matanya. "Bagaimana jika aku akhirnya diberi pelajaran olehnya?" Xiao berkata, tidak merasa malu. "Lalu kau masih punya keberanian untuk mengatakan kau ingin menguji sesuatu, menantangnya?" Kulit Xiao benar-benar sangat tebal, tidak merasa malu sama sekali, kasar dan terus terang. "Mengalahkannya bukanlah masalah besar, aku hanya ingin sedikit asuransi." Retakan gerbang alam menjadi lebih besar. Makhluk di sisi lain tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sebuah tinju menghantam, suara memekakkan telinga, langsung menghancurkan gerbang besar. Dalam sekejap, kekacauan primal melonjak, mengalir deras, mengirim naga merah tua itu terbang. "Kalian semua berani mengabaikanku, tidak membuka gerbang ini begitu lama. Apakah kau meremehkan domain abadi? Ini adalah seorang jenderal perang, tingkat kultivasinya sangat tinggi. Namun, dia adalah orang dengan level terendah di antara para jenderal perang yang datang dari domain abadi kali ini, masih di level Dao Fana, tidak melangkah ke domain Dao abadi. Kau, cepat dan panggil kera iblis kekacauan itu, minta dia dengan hormat menerima dekrit." Dia melihat naga merah yang paling dekat dengannya, menunjuk ke arahnya, memerintahkannya untuk membawa seseorang. Gigi naga merah itu terkatup rapat hingga terasa sakit. Dikirim mundur oleh kekacauan primal adalah satu hal, namun begitu makhluk ini datang, dia sudah menunjukkan sikap yang begitu luhur, suka memerintah dan sombong, benar-benar membuatnya kesal. "Apakah kamu punya telinga? Kenapa kamu belum bergerak? Suruh kera iblis kekacauan itu bergegas dan berlutut, terima dekrit itu." Jenderal perang ini berteriak. Kenyataannya, dia sudah melihat Xiao, kakek burung, dan tetua koin yang tidak jauh, namun dia masih berbicara seperti ini, melakukan ini karena kesombongan dan untuk menguji keadaan. Naga merah itu ingin menurunkan cakarnya di wajahnya, membuat wajahnya berseri-seri dengan darah, menguji kekuatan cakar Phoenix sejati. Naga tanpa warisan naga sejati, pada akhirnya, dia ingin menggunakan cakar Phoenix untuk membunuh musuh. Di kejauhan, ekspresi kakek burung dan tetua koin tidak begitu bagus. Adapun Xiao, bahkan lebih sedikit kebutuhan untuk membicarakannya, wajahnya gelap. "Kamu, jangan bilang padaku bahwa kera iblis kekacauan adalah kamu? Kamu masih belum datang?" Mata jenderal perang ini akhirnya mendarat di tubuh Xiao. Dia mengangkat kepalanya, matanya tajam, melotot ke arah Xiao. "Tuan, apakah Anda ingin dekrit dibacakan terlebih dahulu?" Naga merah mendesak. Itu juga menekan gelombang kebencian, merasa sangat suram. "Tidak perlu." Xiao menolak. Terlepas dari apakah itu Xiao atau kakek burung dan tetua koin, mereka berdua menatap kosong. Orang ini mengubah sifatnya? Dia sebenarnya tidak memprovokasi pihak lain, tetap sangat rendah hati. Masalah ini tidak bisa ditoleransi. Bahkan mereka merasa kesal, jadi orang itu pasti merasa dendam yang besar, namun dia benar-benar mampu menahannya. "Aku berbicara kepadamu, apakah kamu mendengarku atau tidak? Apakah kamu si kera iblis kekacauan itu? Mengapa kamu tidak datang ke sini sekarang? Berlututlah dan terimalah dekrit itu." Jenderal perang itu berteriak. Dia mengenakan baju perang, baju besi itu berkedip-kedip dengan kecemerlangan metalik sedingin es, sangat berani dan kuat. Wajah Xiao menjadi lebih gelap. Dia menatap orang itu dengan dingin, berkata kepada kakek burung dan tetua koin.
Siapkan arena untukku, biarkan aku memukulinya sebentar, memukulinya sampai separuh tubuhnya lumpuh. Naga merah itu tiba-tiba melihat cahaya. Sifat Tuan Murahan ini tidak pernah berubah sama sekali, dia sedikit menekan dirinya sendiri. Apakah dia bersiap untuk benar-benar memukuli pihak lain, dan kemudian meminta naga merah itu membacakan dekrit itu ke pihak lain? Kakek burung dan tetua koin juga tampak mengerti. Mereka tidak percaya sifatnya berubah sejak awal. Adapun orang macam apa si Hao itu, bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Apa katamu, kata jenderal perang itu. Mengalahkanmu. Si Hao hanya mengucapkan kata-kata ini. Kemudian, dia melihat ke arah kedua tetua itu. Kirim dia ke arena. Bukankah kau ingin mengujinya terlebih dahulu? Aku akan memikirkannya setelah aku mengalahkannya terlebih dahulu, kata si Hao. Kedua orang itu awalnya ingin menggodanya sedikit lagi, tetapi sikap jenderal perang itu benar-benar agak terlalu sombong, bahkan membuat mereka merasa tidak nyaman, itulah sebabnya mereka sangat kooperatif. Cahaya warna-warni berkedip, kabut menyebar. Lingkungan sekitar tampaknya telah banyak berubah. Mereka muncul di sebuah arena. Naga merah dan kedua tetua berada di luar arena, menonton dari pinggir lapangan. Sementara itu, si Hao dan jenderal perang muncul di tengah arena, saling berhadapan. Apa yang sedang kau coba lakukan? Ekspresi sang jenderal perang berubah. Dia secara alami merasakan permusuhan dari pihak lain, melihat ke arah dua tetua di luar arena. Jadi begini caramu memperlakukan tamu? Ayo, tuan muda ini akan merawatmu dengan baik, menjamin bahwa seluruh tubuhmu akan terasa segar, benar-benar memuaskanmu. Kata si Hao. Tidak terkendali. Aku datang mewakili domain abadi, memiliki dekrit untuk kau bacakan dengan keras. Kera iblis kekacauan, kau masih tidak bergegas dan menerima dekrit ini. Jenderal perang itu meraung, suaranya seperti guntur. Jika itu adalah orang normal, mereka benar-benar akan sangat takut. Namun, siapa si Hao? Dia sama sekali tidak takut dengan jenis penghinaan ini, tidak yakin selama ini. Dia ingin memukul jenderal perang ini. Berat, kemarilah, teriak si Hao. Jenis panggilan seperti ini agak sulit ditanggung oleh jenderal perang itu. Berat? Dia entah berapa tahun lebih tua dari si Hao, tetapi dia disebut seperti ini. Hong. Jenderal perang itu mengambil tindakan, baju besi di tubuhnya mengeluarkan suara kengkiang. Dia menyerbu, energi pedang terjalin, kecemerlangan ilahi melonjak, mengelilingi seluruh arena ini. Kera iblis, makhluk jahat, berlutut dan terima dekrit. Jenderal perang itu berteriak, wajahnya mendung, menatap makhluk muda di depannya. Alasan mengapa si Hao menganggap makhluk dari domain abadi ini tidak sedap dipandang justru karena sikapnya yang menyendiri dan menjauh ini. Wajahnya semakin gelap, dan kemudian bersama dengan penampilannya yang ganas saat ini, dia tampak seperti iblis. Energi pedang melonjak. Seni pedang simbol rumput menembus awan, dan kemudian menyapu keluar. Ini adalah pertempuran di level yang sama, arenanya sangat intens. Sayangnya, apa yang disebut pertempuran intens itu tidak berlangsung lama. Pedang si Hao menebas penghalang pelindung tubuh jenderal perang itu, membuat seluruh tubuhnya terbang. Si Hao bergegas mendekat, melancarkan serangan dari atas, menembus jenderal perang itu dengan satu tusukan, menembus dadanya. Saat dia mendarat, dia mengangkat jenderal perang ini dengan baju besinya, menariknya dari tanah, segera melemparkan telapak tangan, memukul bagian belakang kepalanya. Bajingan! Jenderal perang itu sangat marah, hampir sedikit pusing. Alasan utamanya adalah karena serangan itu terlalu berat. Hampir menghancurkan seluruh kepalanya, membuat roh primordialnya gemetar. Pada saat yang sama, dia benar-benar merasakan sedikit penghinaan. Dia hanyalah seorang jenderal perang, namun pada akhirnya, dia dipukul di bagian belakang kepalanya seperti itu, merasa seperti dia adalah seorang anak yang didisiplinkan oleh orang dewasa. Kamu masih berani berteriak. Aku akan mengukurmu dengan bagian bawah sepatuku, apakah kamu percaya atau tidak? Si Hao mengancam. Jenderal perang itu tidak benar-benar percaya pada hal-hal gaib, berjuang dengan keras. Namun, yang menantinya adalah hamparan gelap. Kera iblis muda itu benar-benar memegang sepatunya di tangannya, memukulnya dengan sepatu itu. Pak! Itu sangat keras dan jelas. Mulut, hidung, dan mata jenderal perang itu semuanya tertutup, darah mengalir kemana-mana. Matanya tertutup, tidak tahan melihat pemandangan ini.
Bocah, kamu masih belum yakin? Apakah kamu masih akan mencoba menantangku? Kata Si Hao. Kemudian, dia memukulnya beberapa kali lagi dengan sepatunya, memukulnya sampai darah keluar dari mulut dan hidungnya, matanya bengkak seperti buah persik. Dia benar-benar tercengang. Ini terutama ketika ada jejak sepatu yang jelas di wajah dan hidungnya, terlalu mencolok. Jenderal perang itu kembali ke kenyataan. Dia terus-menerus berteriak keluar. Luka di wajahnya tidak terlalu parah, tetapi rasa malu ini membuatnya menjadi gila. Dia adalah seorang jenderal perang yang hebat, namun wajahnya dipukuli dengan sepatu. Dia begitu marah sehingga asap keluar dari 7 lubangnya. Apa yang kau teriakkan, membuat semua keributan itu? Jika kau berani terus bersikap sombong, aku akan menghajarmu habis-habisan. Si Hao memarahi. Jenderal perang itu hampir menjadi gila. Ia dipukul dengan sepatu tanpa alasan yang jelas. Ini adalah kemalangan dan penghinaan terbesar yang pernah ia alami sepanjang hidupnya. Ia tidak pernah berpikir akan mengalami hal seperti ini. Ia tidak pernah mendengar seseorang melepaskan sepatunya selama pertempuran yang intens, memukul pihak lain sampai mulut dan hidungnya bengkok. Ini terlalu biadab, bahkan lebih memalukan. Ini adalah pertama kalinya ia mengalami hal seperti ini, membuatnya marah sampai seluruh tubuhnya gemetar, asap keluar dari mulut dan hidungnya, api membumbung. Ia benar-benar tidak tahan. Hal yang paling menyebalkan adalah tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan pelaku utama. Ia tidak mendengarkan apapun, tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya memukulinya secara langsung. Ia belum pernah bertemu musuh yang begitu menyebalkan sebelumnya. Dia tidak peduli dengan wajah siapapun, langsung melepas sepatunya dan menampar wajahnya. Pengalaman seperti ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia ingat selama sisa hidupnya. Lepaskan aku! Jenderal perang itu meraung. Dia melakukan semua yang dia bisa, mengerahkan seluruh kemampuannya, seluruh tubuhnya meledak dengan cemerlang, menampilkan sejenis seni surgawi kuno. Teknik-teknik berharga meletus, beruntun demi beruntun melonjak, menelan Si Hao. Jenderal perang itu sekarang benar-benar marah, menggunakan seni surgawi kuno yang kuat untuk mempertaruhkan segalanya terhadap Si Hao. Namun, yang membuatnya panik dan terkejut adalah bahwa kera iblis muda ini sama sekali tidak takut. Tubuhnya juga bersinar, 6 garis cahaya terbang keluar, menyebarkan seni surgawinya. Jelas bahwa ini adalah jenis seni surgawi kuno juga. Terlebih lagi bahkan lebih hebat dari apa yang dia tunjukkan. Itu diaktifkan setelahnya, namun itu lebih kuat, mustahil untuk dihadapi. Nak, apakah kamu masih belum menyerah? Anak muda itu berkata lagi, hampir membuat jenderal perang tua itu gila. Tidak bisa berkomunikasi adalah satu hal, namun kata-kata pihak lain masih begitu tajam. Berapa umurnya? Namun dia disebut anak nakal, ini benar-benar di luar apa yang bisa dia toleransi. Selain itu, dia bisa tahu bahwa cara mengejek anak muda ini sangat halus dan alami, seolah-olah ini adalah bagaimana dia sering berbicara, bahwa itu tidak bisa lebih normal baginya. Justru hal yang alami dan normal itulah yang membuat jenderal perang itu semakin kesal. Di hadapan anak muda ini yang tidak memiliki rasa khawatir, anak muda yang sedikit gegabah, dia ingin menangis, sekarang sama sekali tidak memiliki emosi yang tersisa. Kemudian, sang jenderal perang melihat sebuah kaki, yang sama sekali tidak memakai alas kaki, turun. Kaki itu langsung mengarah ke wajahnya, mustahil untuk dihindari bahkan jika dia mau. Dia langsung menjerit dengan sedih. Ini bukan karena kesakitan, sebenarnya tidak terlalu sakit, ini karena hilangnya harga diri. Kaki itu mendarat di wajahnya begitu saja, bahkan sepertinya membawa sedikit bau, dia benar-benar tidak tahan lagi. Bagi seseorang selevelnya, mereka semua memiliki tingkat obsesi tertentu dengan kebersihan. Sekarang, dia benar-benar merasa lebih buruk daripada jika dia terbunuh. Apa yang kamu teriak-teriak? Si Hao memarahi, hanya menganggap jenderal perang ini tidak sedap dipandang, terlalu berisik, terus-menerus tanpa henti. Namun, dia tidak pernah repot-repot bertanya-tanya bagaimana perasaan jenderal perang saat ini, bagaimana dia bisa disalahkan karena berteriak. Dia mengangkat telapak kakinya, yang masih telanjang, menginjak-injak wajah jenderal perang itu, dengan sangat kuat. Pada akhirnya dia melampiaskan sebagian kebenciannya, merasa segar kembali.
Ketika dia menunduk lagi, wajah jenderal perang itu pucat pasi, matanya sudah seperti pisau, gigi terkatup karena kebencian, rambut semuanya berdiri tegak. Apa? Mengapa mulutmu berkedut, mengeluarkan busa putih? Apakah karena kamu terluka, atau apakah kamu membenci bau kakiku? Si Hao menundukkan kepalanya. Setelah menatapnya, ekspresi kebahagiaan muncul di wajahnya. Jenderal perang itu awalnya lemah dan tidak memiliki kekuatan, tetapi ketika dia mendengar ini, dia menjadi marah sampai-sampai dia hampir meledak, berjuang untuk duduk. Dia benar-benar marah melebihi apa yang bisa dia toleransi. Anak naga, apakah aku tidak sengaja menginjak kotoran nagamu, dan itulah sebabnya jenderal perang ini sangat marah? Si Hao berbalik untuk melihat muridnya. Naga merah itu sangat marah. Guru murahan ini terlalu tidak tahu malu, sebenarnya tidak menginginkan wajah sama sekali, membuatnya terdengar seperti dia baru saja membuang kotorannya kemana-mana. Dia benar-benar marah. Tuan, Anda datang jauh-jauh ke sini melewati rawa berdarah, menginjak pasta berdarah selama ini, semua benda itu adalah mayat-mayat yang membusuk, kata Gegu dengan gigi terkatup. Sebelum dia selesai, jenderal perang itu muntah. Diinjak-injak wajahnya adalah satu hal, apa omong kosong lainnya ini? Apa yang ingin Anda katakan? Si Hao menjadi tidak senang, memberi jenderal itu beberapa tendangan lagi. Kemudian, dia berbalik, memerintahkan naga merah, anak naga, baca dekrit itu, sampaikan keinginan Tuan kepada rakyat jelata ini. Naga merah itu benar-benar kesal. Tuan bajingan ini terlalu pandai berpura-pura. Apakah dia benar-benar akan mewariskan apa yang disebut dekrit dengan cara yang begitu mencolok? Adapun jenderal perang, dia menjadi tercengang. Dia merasa seperti pihak lain salah, dialah yang seharusnya mendengarkan dekrit dibacakan. Kamu salah, dekrit itu ada padaku, biarkan aku berdiri, dan kemudian kamu dapat menerima dekrit itu. Jenderal perang itu berkata, memberitahu Si Hao dengan niat baik bahwa dekrit itu ada padanya. Tidak ada yang salah, ini dekritku. Kamu masih tidak akan berlutut dan menerimanya? Si Hao menatapnya, berkata dengan sikap acuh tak acuh. Apa? Ketika jenderal perang mendengar ini, dia pertama-tama tercengang, dan kemudian dia dipermalukan, benar-benar menjadi marah. Apa yang sedang terjadi? Dia datang untuk menyampaikan dekrit, tetapi pada akhirnya, karena kemarahan makhluk jahat yang hebat dari alam bawah, makhluk itu sama sekali tidak menerimanya, malah memukulinya dengan hebat. Kemudian, makhluk itu malah menyuruhnya menerima dekritnya, membuatnya berlutut dan menerimanya. Jenderal perang itu menggertakkan giginya. Makhluk ini benar-benar terbalik, benar-benar mengejeknya. Dia jelas-jelas orang yang seharusnya membaca dekrit itu, makhluk jahat yang hebat itu adalah orang yang menerimanya. Ini membuatku sangat marah. Dia meraung marah. Cepat dan terima dekritnya. Anak naga, mulai, desak Si Hao. Wajah jenderal perang itu menjadi benar-benar hijau. Tidak ada hari yang lebih buruk dari hari ini, hitam pekat dan gelap. Dia merasa langit hidupnya menjadi mendung. Hormat kepada surga, menanggung panggilan takdir, Ordo Kekaisaran Kera Iblis telah menyatakan, anak naga itu mulai membaca dekrit itu. Pada akhirnya, dia ditampar oleh Si Hao, mengkritik bahwa dekrit ini tidak ditulis dengan cukup mendominasi, bahwa gaya kata-katanya terlalu lembut. Namun, pada akhirnya, dia tetap menyuruhnya selesai membaca. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Jenderal perang itu merasa seperti keyakinannya runtuh. Dia dipaksa untuk menerima dekrit ini bahkan ketika dia tidak menginginkannya. Pada akhirnya, Si Hao menginjak kepalanya sambil memaksanya untuk mendengarkan. Apakah kamu mengingat semuanya dengan jelas sekarang? Kembalilah dan beritahu hal-hal domain abadi itu untuk tidak menggangguku tanpa alasan. Jika kamu memprovokasiku, Raja Surgawi ini akan menguliti kalian semua hidup-hidup, kata Si Hao. Apakah kau tahu siapa yang mengeluarkan dekrit ini? Jenderal perang itu terkejut. Bukankah itu hanya orang muda hebat yang berpura-pura menjadi orang lain? 3 bawahan bajingan itu sudah kutangani, dia hanya memiliki sedikit kemampuan ini. Jika dia memiliki keterampilan, maka dia bisa melakukan perjalanan sendiri. Dia bisa menangkap tangan-tangan ini, aku akan menjatuhkannya hanya dengan 1 pukulan, lihat apakah dia masih berani memprovokasiku. Kata Si Hao. Jenderal perang itu benar-benar tercengang.
Bocah naga selesai membaca dekrit itu, menyerahkannya ke tangan jenderal perang, membuatnya bersujud sebagai ucapan terima kasih. Si Hao kemudian menghampiri, secara pribadi mengambil sebuah dekrit dari jenderal perang, mengetahui dengan sekali pandang bahwa itu adalah gaya pemuda agung itu, menyuruhnya melepaskan Yi Hai, Su Hui, dan Yi Luo, atau dia akan mendatangkan malapetaka pada dirinya sendiri. Kau masih berani mengancamku? Setelah Si Hao membaca ini, dia langsung menghancurkan dekrit ini, melemparkannya ke tanah, menginjaknya. Dia bahkan berani membuatku berlutut dan menerima dekrit ini. Si Hao tertawa dingin. Sikap pemuda agung itu benar-benar terlalu kurang ajar. Sebelumnya, dia tidak 100% yakin, hanya menduga siapa yang memprovokasinya. Sekarang, telah dipastikan bahwa itu adalah pemuda agung itu, jadi dia secara alami tidak memiliki reaksi yang baik. Si Hao menendang jenderal perang itu terbang. Bahkan orang tidak berguna sepertimu berani menantangku? Kembalilah dan beritahu pangeranmu bahwa dia sedang mencari kematian, kata Si Hao. Tiba-tiba, jenderal perang itu meledak, melompat keluar. Kali ini, dia menunjukkan kemampuan ilahi, melepaskan semua teknik magisnya. Tentu saja, kali ini, dia menggunakan seni surgawi kunonya, langsung mencapai titik ekstrim untuk menekan Si Hao. Dia tidak mau menerima ini, karena keterampilan kultivasinya sangat tinggi, kekuatan sejatinya hebat, tetapi dia dibiarkan dalam keadaan yang menyedihkan. Si Hao bertarung dengannya lagi, menggunakan serangkaian metode yang kuat, terlebih lagi menguji seni surgawi 6 reinkarnasi Dao. Namun, ketika dia mendukung teknik-teknik berharganya dengan seni surgawi, dia tidak menggunakan 6 jenis metode rahasia yang paling kuat, menggunakan teknik rahasia klan Xuan Ni dan Luan sebagai gantinya. Setelah bertarung sebentar, jenderal perang ini memendam keluhan sekali lagi, dipukul oleh Si Hao, terlempar keluar, batuk darah. Dia sangat terkejut hingga hatinya menjadi dingin, dia sama sekali tidak sebanding dengan pihak lain. Kamu benar-benar tidak memiliki hati seorang pejuang, tidak dapat menerima pukulan. Si Hao berkata dengan narsis, menginjak jenderal perang itu. Di kejauhan, kakek burung dan tetua koin menyaksikan semuanya. Kedua lelaki tua itu saling memandang dengan cemas, sangat tidak bisa berkata-kata. Bukankah kau ingin menguji pedangmu? Bukankah aku sudah menguji semuanya, kata Si Hao. Ini adalah pertempuran di level yang sama, jenderal perang tidak pada level kultivasi aslinya. Apakah ini masih bisa dianggap pertarungan, ujian? Kedua lelaki tua itu benar-benar terdiam. Ayo, terima ujianku. Wajah Si Hao tidak memiliki rasa malu, mengambil tindakan lagi. Baju zirah jenderal perang itu hancur berkeping-keping, beterbangan kemana-mana. Dia terluka parah, tergeletak di tanah, bahkan tidak bisa bergerak. Ini tidak akan berhasil, kau terlalu lemah, pada dasarnya seperti anak ayam kecil, bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Mungkinkah aku benar-benar tak tertandingi di bawah langit? Si Hao berkata dengan sombong. Tidak jauh di sana, naga merah itu memutar matanya, mengutuk dalam hati. Jika kau memiliki keterampilan, maka pergilah dan bertarunglah dengan mereka yang berada di puncak level makhluk tertinggi, untuk apa kau pamer di sini? Kau bisa pergi ke neraka. Jenderal perang itu marah melampaui batas, menjadi gila karena dendam. Dia merasa seperti dia benar-benar terlalu cemberut. Dia jelas berada di atas sana, datang dengan dekrit domain abadi, dia seharusnya diperlakukan dengan hormat. Namun pada akhirnya, dia diinjak-injak di sini, dipukuli dengan kejam, dipaksa untuk menerima dekrit sebagai gantinya. Ini benar-benar keterlaluan, membuatnya terlalu cemberut. Seluruh tubuh Si Hao terasa damai. Setelah memukuli jenderal perang itu, dia merasa segar kembali, semua pori-porinya terbuka, menjadi benar-benar rileks. Penampilannya membuat jenderal perang itu kesal hanya dengan sekali pandang. Ini benar-benar tidak berguna. Dia benar-benar ingin menampar anak ini, membuatnya mengerti betapa cemerlangnya bunga-bunga itu, betapa menyilaukannya cahaya di langit. Sayangnya, yang menunggunya hanyalah awan gelap. Kaki Si Hao menginjak tubuhnya, mulai mencari-cari di seluruh tubuhnya, merampas semua barang berharga. Pada akhirnya, jenderal perang itu ingin menangis. Semua baju besi di tubuhnya dilucuti, kera iblis buas itu berkata dia ingin mempelajarinya, melihat apakah simbol-simbol domain abadi berbeda. Si Hao menundukkan kepalanya, menatapnya. Jarinya menunjuk, hendak mengakhiri hidup jenderal perang itu, segera membuatnya ngeri. Aku tidak tahu spesies macam apa ini.
Dia bergumam di sana. Lapisan bulu kuduk merinding menutupi tubuh jenderal perang itu, bulu-bulu halus berdiri tegak. Kali ini, dia tidak bisa lagi tetap tenang, dan langsung menjadi lemah. Dia langsung menyatakan bahwa dia memiliki sebagian garis keturunan ras manusia. Aku sebagian manusia. Ketika dia mendengar kata-kata yang tergesa-gesa ini, selain wajah Si Hao yang menggelap, naga merah itu tertawa, kakek burung dan tetua koin juga tertawa. Tuan, reputasimu telah menyebar ke seluruh alam yang lebih tinggi. Pasti utusan domain abadi itu yang memberitahunya bahwa selain mereka yang berwujud manusia, kamu memakan semuanya. Haha. Kakek burung tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar humanoid? Si Hao tidak mau menyerah, menatap jenderal perang itu. Aku memiliki seperempat darah ras manusia, benar-benar humanoid. Jenderal perang itu mulai panik. Kalau begitu aku akan langsung membunuh dan menguburmu, kata Si Hao. Tidak. Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Kamu tidak bisa membunuhku, kata jenderal perang itu. Dia tidak membuang waktu, dengan jelas memberitahu Si Hao bahwa dia datang dengan suatu tujuan, bahwa dekrit itu hanyalah kedok. Aku datang untuk penjara terdalam alam Dewa Void. Dia sangat terus terang, menyatakan kebenaran. Di belakang jenderal perang itu ada pemuda hebat itu, pemimpin klannya yang dikenal sebagai salah satu makhluk terkuat di Immortal Domain, keterampilannya menjangkau surga dan menggerakkan bumi, tak tertandingi. Yang disebut pemuda hebat ini mempelajari banyak rahasia dari keluarga, mengetahui bahwa Void God Real memiliki sesuatu yang hebat, bersikeras datang ke sini dan mendapatkannya. Apa yang dia tahu? Ekspresi Si Hao menjadi jelek. Penjara, makhluk ganas yang hebat. Jenderal perang itu menjawab. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Semua jenis metode, dia ingin menggunakannya untuk melengkapi jalannya yang tak tertandingi. Jenderal perang ini tahu sedikit lebih banyak daripada Su Hui, Yi Luo, dan yang lainnya, tetapi itu hanya sebatas ini. Informasi ini sangat mengejutkan. Menurut apa yang dia katakan, Void God Real mengunci beberapa makhluk ganas yang tak terbayangkan, sulit untuk mengatakan dari zaman mana mereka berasal. Mereka menguasai semua jenis metode kuno yang hilang. Pemuda hebat itu, bahkan jika seseorang tidak mengatakan bahwa dia dapat mendominasi generasinya, sama sekali tak tertandingi, itu cukup dekat. Apa yang dia kejar adalah jalan transendensi, ingin melampaui ayahnya, leluhurnya. Setelah menguasai semua warisan klannya, dia mulai memadukan teknik klan lain. Dia terus melakukan ini selama ini, berusaha keras untuk mencapai tujuannya. Kultivasinya sekarang mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ketika dia mendengar bahwa ada beberapa metode hebat yang hilang dalam warisan di Void God Realm, dia secara alami tergerak, tidak mau ketinggalan. Dia ingin menggabungkannya dengan jalannya sendiri, dan dari sini, melampaui para penguasa klannya. Dia tidak bermaksud mengejar mereka yang mungkin menjadi yang terkuat, tetapi lebih ingin melampaui nomor satu Immortal Domain saat ini. Ketika Si Hao mendengar ini, alisnya berkerut. Lawan yang masih belum ditemuinya ini sangat kuat, lebih kuat dari yang diantisipasinya. Jika dia benar-benar bertemu dengannya, maka mungkin akan ada pertempuran yang sangat intens. Kakek burung berkata, berusaha keras menuju target yang melampaui generasinya sendiri, ini saya setuju, mungkin itu bisa dicapai. Namun, untuk ingin melampaui makhluk yang paling kuat, menjadi nomor satu Immortal Domain, ke arah itu, saya hanya bisa tertawa. Setelah sekian lama berlalu, tahun-tahun berubah, era-era besar bangkit dan jatuh, yang paling kuat hampir tidak pernah berubah, selalu orang-orang itu. Aku teringat beberapa hal. Seiring berlalunya tahun, mengalami pasang surut waktu, kehidupan baru datang dan pergi, era-era besar telah silih berganti berkali-kali, tetapi makhluk-makhluk itu masih menjulang tinggi tanpa goyah. Mereka tidak semudah itu untuk digoyahkan. Tetua Koin juga berkata. Jenderal perang itu mengangguk. Meskipun dia ditawan, dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan kedua orang ini masuk akal. Dalam apa yang diketahui Immortal Domain, warisan paling kuno itu adalah yang paling kuat, tetapi ada wilayah yang lebih besar yang belum dieksplorasi. Apakah para senior bocah itu tahu tentang ambisi utamanya? Si Hao bertanya. Mereka tidak tahu. Jenderal perang itu menjawab dengan tegas. Itu karena pewaris keluarga itu telah memperingatkannya berulang kali untuk tidak membocorkan informasi ini,
sehingga dia tidak dapat memberitahu para senior klan. Membiarkannya terus-menerus memancing masalah juga bukan solusi. Bawa kembali surat itu dan berikan kepada para seniornya, mereka tentu akan mengerti begitu melihatnya, hentikan anak mereka menyelidiki hal-hal ini. Jika kau terus menyembunyikan hal ini, begitu anggota klannya mengetahuinya, kau pasti akan mati tanpa tanah pemakaman, kata Si Hao. Apa yang dia katakan bukanlah ancaman kosong, ini adalah tempat yang hanya diketahui oleh keberadaan paling kuno di Immortal Domain, tanah terlarang yang tidak dapat dijelajahi. Semua yang menyelidiki akan ditangkap. Wajah jenderal perang itu menjadi pucat. Dia tentu saja samar-samar tahu bahwa dia telah melanggar tabu. Kemudian, kakek burung secara pribadi menyusun surat, menyuruhnya membawanya kembali ke para senior warisan itu. Jika bocah nakal itu ingin membuat masalah lagi, suruh dia datang sendiri. Kita akan langsung memasukkannya ke penjara, mengurungnya selamanya, kata Si Hao. Jenderal perang itu pergi, pikirannya putus asa. Dia tidak pernah menghadapi kemunduran seperti ini sepanjang hidupnya. Pengalaman ini membuatnya merasa seolah-olah seluruh hidupnya kini tertutup awan gelap, sangat suram. Tuan, bukankah Anda akan menguji beberapa hal? Naga merah tua itu mengingatkan. Kembalilah dulu. Si Hao menamparnya. Kemudian, dia berbalik, memberitahu kakek burung dan tetua koin bahwa dia akan menuju ke penjara, benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk sementara waktu. Kedua tetua itu awalnya tidak setuju. Tempat itu adalah area terlarang yang tidak bisa dimasuki. Namun, apa yang dikatakan Si Hao masih masuk akal. Ada beberapa orang di antara para senior Immortal Domain yang gelisah, mereka akan turun cepat atau lambat. Mereka mungkin juga membiarkannya melihat-lihat sebentar terlebih dahulu. Hanya setelah benar-benar memahami tempat itu, mereka akan memiliki metode yang efektif untuk menghadapinya. Beberapa jam kemudian, Si Hao muncul di wilayah terlarang ini. Aula hitam itu sangat sunyi. Semua patung batu diikat dengan rantai, dibatasi dengan ketat. Sementara itu, lebih jauh di dalam terdapat altar, wadah kuno dengan segel yang diterapkan pada masing-masingnya, tidak diketahui era mana mereka telah ada sejak saat itu. Kali ini, Si Hao menghadapi salah satu patung batu, terus-menerus mengambil tindakan. Dalam sekejap, patung batu itu tiba-tiba membuka matanya, mengulurkan tangan batu, meraihnya. Bunuh! Si Hao meraung. Seni pedang simbol rumput meletus, membelah keluar tanpa menahan diri. Dalam sekejap, langit dan bumi terbalik, energi pedang di mana-mana, menenggelamkan tempat ini. Ekspresi kakek burung dan tetua koin segera berubah. Mereka merasa bahwa Si Hao tidak penuh omong kosong, jenis seni pedang ini perlu diasah di tempat seperti ini, membutuhkan lawan yang paling kuat untuk menyempurnakannya. Pertempuran ini mengguncang dunia. Angin kencang bertiup kencang. Patung-patung batu lainnya juga bangkit kembali, beraksi bersama, dan meraih Si Hao. Kelihatannya sederhana, tetapi di antara telapak tangan dan jari-jarinya terdapat banyak sekali perubahan, semua jenis teknik dan metode rahasia. Pemandangan ini sangat mengerikan, seolah-olah beberapa ahli yang tak tertandingi bangkit kembali, menyeberang dari dunia paling kuno, melewati waktu, dan muncul di dunia ini. Ini adalah pertempuran yang sangat mengejutkan. Si Hao belum pernah mengalami pertempuran sesulit ini, bertarung dengan sengit, bermandikan darah saat dia menjadi gila. Inilah yang terjadi. Dia meraung. Jika itu adalah pertempuran di level yang sama, dia tidak bisa bertarung habis-habisan melawan yang lain, tetapi di sini, dia tidak perlu khawatir, karena patung-patung batu itu terlalu kuat. Bisakah salah satu rantai patung batu itu dilepaskan, biarkan aku bertarung berdarah melawannya? Si Hao bertanya. Dia sekarang benar-benar tergerak, ingin bertarung tanpa hambatan. Jangan bercanda. Tetua koin memperingatkan. Si Hao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa meyakinkan kedua orang tua itu. Pada akhirnya, dia langsung menggunakan metode hebat 6 Dao reinkarnasi, mendukung Kunpeng, Kaisar Petir, Phoenix sejati, Dewa Willow, dan teknik berharga terkuat lainnya, bertarung di puncak. Kali ini, bahkan patung-patung batu itu tampaknya menjadi sedikit marah, ingin memutuskan rantai tatanan ilahi, menekan dan membunuh Si Hao. Mata mereka terbuka, pemandangan era-era besar yang dihancurkan muncul di mata mereka, terlalu menakutkan. Dengan mengangkat tangan mereka, seolah-olah masa lalu yang tak berujung dapat dilihat,
tangan-tangan batu besar menghancurkan dunia-dunia besar, tidak ada yang bisa menolak. Tangan-tangan besar itu bergerak bersama untuk menekannya. Tekanan meningkat, membuat Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, merasa semakin tidak terkendali. Meskipun dia berdarah, meskipun dia terluka parah, pertempuran ini masih membuatnya merasa sangat bersemangat. Meskipun ada bahaya bagi hidupnya beberapa kali, dia masih tertawa dengan cara yang terbebas. Meskipun dia terluka, manfaatnya luar biasa. Dalam pertempuran ini, dia melihat sebagian dari lintasan para ahli di level ini, menangkap beberapa petunjuk untuk arah kultivasinya di masa depan. Di hadapan beberapa hukum alam, di hadapan tatanan tertinggi, arahan kasar dapat digunakan sebagai referensi. Dia tidak harus mematuhinya secara langsung, tetapi memahami dan mengalaminya masih memiliki makna yang besar. Setelah beberapa hari berlalu, Si Hao membenamkan dirinya dalam hal ini, dia merasa seperti tempat ini adalah harta karun, menyimpan semua jenis teknik yang hilang, memberinya pencerahan tanpa akhir. Itu benar-benar bisa disebut tanah penyimpanan metode. Ada teknik rahasia yang tersembunyi di sini, yang berisi semua jenis metode kuno. Si Hao memahami beberapa hal melalui analogi, memahami esensinya, membawa manfaat luar biasa bagi kultivasinya sendiri. Saat Si Hao berkultivasi, beberapa perubahan yang mencengangkan sedang terjadi di dunia luar. Tiga pelangi dewa muncul di langit, turun dari angkasa luar, terhubung ke 3.000 provinsi seperti jembatan. Kemudian, mereka memanjang keluar, berasimilasi ke alam roh dari dunia nyata. Banyak orang terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah pelangi tanpa dasar, tidak ada sumber yang terlihat. Itu karena mereka terbang di atas, tidak memanjang dari kejauhan. Mereka bergelombang seperti riak, seolah-olah mereka diangkat oleh angin. Tidak ada perubahan yang bisa dilihat pada awalnya. Tidak baik. Hari itu, di tanah kuno tertentu, seorang tetua terbangun, berdiri, tubuhnya gemetar, melihat ke arah tertentu. Dia adalah tetua Cao Yusheng. Seseorang yang menghabiskan sebagian besar harinya dengan tidur, tidak terlalu memperhatikan masalah dunia. Namun, hari itu, dia terbangun. Guru, ada apa? Cao Yusheng kebetulan berada di dekatnya, melakukan kunjungan langka kembali. Ketika dia melihat gurunya seperti ini, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Ada perubahan yang terjadi di dunia, akan ada masalah besar. Tetua itu mendesah. Tubuhnya sangat lemah, hembusan angin cukup untuk menjatuhkannya. Awalnya, Cao Yusheng merasa bahwa gurunya itu benar-benar sangat kuat, baru kemudian dia mengetahui bahwa kekuatan gurunya sudah menurun. Mungkin satu-satunya hal yang masih dikuasai guru ini adalah spiritualitasnya, mampu menyimpulkan beberapa liku takdir. Hanya saja, ini hanya dapat mengungkapkan sebagian kecil masa depan. Tidak ada yang dapat dilakukannya untuk mengubah apapun, dia sama sekali tidak berdaya. Sebelum dia benar-benar dapat mengungkapkan semuanya, dia pasti sudah berubah menjadi abu. Alasan mengapa dia jatuh ke keadaannya saat ini justru karena dia terus-menerus mengungkapkan kehendak surga. Tentu saja, ini juga terkait dengan pertempuran masa lalu yang melumpuhkan tubuhnya. Kamu bertanya kepadaku tentang temanmu yang bernama Huang, aku tidak dapat menyimpulkan apapun. Untuk hal-hal yang berhubungan dengannya, sebaiknya kamu tidak bertanya. Jika kamu ingin gurumu ini hidup beberapa tahun lagi, maka jangan mengungkitnya lagi. Tetua itu berkata demikian, lalu ia naik ke atas gunung dengan susah payah dan perlahan. Ia melihat ke suatu arah, wajahnya penuh kekhawatiran. Nak, saat aku mati, kremasi tubuhku dan tebarkan ke seberang laut. Jangan berani-berani mendirikan kuburan untukku. Tetua itu memperingatkan. Guru, apa yang kau katakan? Kau, jangan membuatku takut. Ekspresi wajah Cao Yusheng memucat, merasa bahwa gurunya sudah bersiap untuk kepergiannya. Mungkinkah ia benar-benar tidak punya banyak waktu lagi? Lakukan saja apa yang kukatakan. Saat hari itu benar-benar tiba, gunakan tungku pil yang kutinggalkan untukmu untuk membakarku, atau kau mungkin tidak akan membakar semuanya. Kata sesepuh itu. Cao Yusheng merasa semakin gelisah. Tuan, bahkan jika keadaan tampak buruk, mengapa tubuhmu perlu dibakar? Itu karena aku takut mayatku akan mengembangkan kesadaran, menjadi sesuatu yang tidak kukenal. Kata sesepuh itu, lalu menambahkan. Aku benar-benar lelah hidup,
tidak ingin secara misterius berubah menjadi apapun lagi. Saat hanya tersisa mayat, tubuh akan menjadi milikmu, tetapi pikiran tidak, tanya Cao Yusheng. Mungkin. Tuan, sebenarnya identitas seperti apa yang kau miliki? Mengapa kau begitu khawatir? Cao Yusheng selalu ingin menanyakan ini, tetapi dia tidak berani sebelumnya. Saat itu, aku juga individu yang kuat dari generasiku dari klan kura-kura hitam. Aku mengalami terlalu banyak hal, kehilangan terlalu banyak, masih memiliki terlalu banyak penyesalan. Kata sesepuh itu. Cao Yusheng melebarkan mulutnya karena terkejut. Dia memikirkan beberapa hal di masa lalu, ketika mereka berhadapan di perbatasan langit merah besar. Ada sebuah kulit penyu yang digunakan untuk memilih lawan, ini awalnya adalah artefak sihir ramalan dari pihak 9 surga. Selain itu, selama fase terakhir dari kuno abadi, Raja Abadi menghadapi Raja yang tidak mati, juga menggunakan kulit penyu ini untuk memilih lawan. Itu adalah peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah. Kulit penyu itu berasal dariku. Kata tetua itu. Cao Yusheng terkejut. Asal-usul gurunya terlalu hebat. Kulit penyu itu terkenal bahkan selama tahun-tahun kuno abadi, namun sekarang, dia masih hidup. Guru, jangan salahkan dirimu sendiri. Saat itu, ketika kulit penyu abadi digunakan oleh Raja Abadi untuk memilih lawan, bukan kamu yang salah, tetapi makhluk 9 surga 10 bumi benar-benar tidak dapat mengalahkan makhluk pihak lain. Tetua itu menghela nafas, tidak mengatakan apapun. Guru, apa yang kamu khawatirkan? Apakah ada masalah? Tanya Cao Yusheng. Hari ini, gurunya terlalu aneh. Dia berkata begitu banyak, bahkan mengungkapkan identitasnya. Dagingku telah hancur, terlalu banyak hukum alam dari musuh yang mengikatnya, sekarang sudah tidak memiliki banyak kekuatan untuk bertarung, hanya kemauan ilahiku yang masih cukup kuat. Aku selalu menjaga jalan, dan sekarang, jalan itu telah bergerak. Jenderal Gelap akan membuka sudut, aku harus berangkat ke suatu tempat. Ketika dia berbicara sampai di sini, dia melihat ke arah Cao Yusheng dan berkata, jika aku tidak kembali dalam waktu 3 tahun, maka bakar tubuhku, berhati-hatilah untuk menggunakan api tungkupil yang kutinggalkan, api lainnya tidak akan dapat menghancurkan tubuhku. Dengan suara Ci, seberkas cahaya meninggalkan ubun-ubun kepalanya. Jika seseorang melihat dengan saksama, ini adalah kura-kura hitam, menyilaukan dan cemerlang, bergegas ke kejauhan. Jika era kegelapan besar dimulai karena ini, maka era ini akan berakhir. Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan Guru Cao Yusheng kepadanya, dan kemudian roh primordialnya menghilang ke dalam batas cakrawala. Pada saat yang sama, di suatu tempat di dalam 3000 provinsi, 9 naga yang menarik peti mati kuno muncul, membawa serta kekacauan primal dan api abadi, melepaskan kecemerlangan yang luar biasa. Itu sudah menghilang cukup jauh. Sihao telah mencarinya sepanjang waktu, tetapi tidak menemukannya. Hari ini, itu muncul lagi. Bola-bola cahaya muncul di dalam peti mati. Ada yang berwujud manusia, binatang buas, burung abadi, semuanya bergerak. Kemudian, mereka menuju ke arah tertentu, meninggalkan peti mati perunggu. Teman-teman Dao, tunggu aku. Guru Cao Yusheng datang, berteriak dari belakang. Kalian semua telah pergi sebelum aku, hanya jiwa-jiwa yang hancur yang tersisa, tidak memiliki keinginan sendiri, menghentikan jalan itu di bawah dorongan hukum alam. Hari ini, aku akan menemani kalian semua. Jika Sihao ada di sini, dia pasti bisa mengenali beberapa dari mereka, setidaknya merasa mereka familiar. Itu karena di masa lalu, dia pernah melihat mereka sebelumnya. Lebih dari 10 sosok bergegas menuju Desolate Border saat peti mati perunggu itu terbang keluar. Sekarang, sosok-sosok itu muncul kembali, masih orang-orang yang sama, termasuk di antaranya adalah Great Scarlet Skylord, King Yu Skylord, dan yang lainnya. Semua asal-usul mereka adalah kepala sekte yang sangat hebat, luar biasa, dan cemerlang dari era besar masa lalu. Saat itu, mereka semua telah mencapai keabadian. Mereka adalah raja-raja abadi yang terkenal. Jelas bahwa setelah meninggalkan peti mati perunggu selama bertahun-tahun, menuju Desolate Border, mereka kembali lagi. Sementara itu, kali ini, mereka mulai bergerak lagi, sangat menakjubkan, menghilang selamanya. Teman-teman Dao, mari kita semua dikubur bersama. Guru Cao Yusheng berkata. Di dalam Void God Realm, Sihao tidak menyadari apa yang sedang terjadi.
Dia telah mengasah dirinya sendiri selama ini, bertarung dengan intens melawan patung-patung batu, menjadi gila karena pembantaian, bermandikan darah saat dia memahami semua jenis metode. Manfaat yang bisa ia peroleh dari tempat ini sangat besar. Fondasi Dao-nya menjadi lebih kokoh, mengumpulkan hasil Dao, berharap suatu hari dapat melesat ke surga. Pada akhirnya, Si Hao masuk lebih dalam ke dalam penjara, berhadapan dengan telapak tangan, cakar, dan benda-benda lain yang menjulur dari wadah, bertarung dengan sengit, darah mengucur kemana-mana. Beberapa hari kemudian, Si Hao mengundurkan diri dengan luka serius, dan mundur. Meskipun tempat ini terlalu berbahaya, untuk hasil Dao dan pemahamannya, luka-luka ini benar-benar sepadan dengan harganya. Si Hao merasa bahwa ini adalah pembangunan fondasi makhluk tertinggi. Jika seseorang tidak menjalani siksaan hidup dan mati seperti ini, bagaimana seseorang dapat menerobos alam pelepasan diri, berkuasa di bawah langit? Seseorang harus memahami bahwa kebangkitan makhluk tertinggi manapun mengharuskan seseorang untuk menjalani pertempuran besar yang tak berujung, sampai mereka dapat mendominasi dunia di bawah langit, menjadi tak terkalahkan, tidak ada lagi yang mampu menentang mereka. Fondasi Dao makhluk tertinggi, ini adalah sesuatu yang harus ditempa perlahan-lahan. Si Hao meninggalkan alam dewa kekosongan, merawat dirinya sendiri selama berhari-hari, dan baru kemudian roh primordialnya pulih. Dia merasakan bahwa kesadaran ilahinya menjadi lebih kokoh, bahwa dia menjadi jauh lebih kuat. Seperti yang diharapkan, fondasi Dao makhluk tertinggi persis seperti ini. Semakin seseorang ditekan, semakin dominan, semakin kuat jadinya, kata Si Hao. Dia sengaja berjalan di jalan itu. Dia baru saja mulai mengambil langkah, tetapi dia sudah mengalami semua hal yang berbeda yang dikatakan rumor. Dia tidak langsung menuju ke Void God Realm, melainkan menuju ke Heaven Region di 8 wilayah, ingin mengunjungi penguasa wilayah terlarang itu. Sisa-sisanya masih ada di sana, semuanya masih suram. Di kejauhan, dia melihat tengkorak seputih salju dan hancur milik penguasa wilayah terlarang itu. Keberadaan sekuat ini juga ada pada hari dia jatuh. Segera setelah itu, pemandangan berubah. Sebuah danau kosmos muncul, bersih dan murni seperti safir. Ada sebuah pondok jerami di tepi danau juga. Kamu datang. Seorang pria berpakaian putih yang kulitnya halus seperti batu giok duduk di sana dengan senyum di wajahnya. Senior, aku berharap untuk beberapa kemampuan ilahi yang sebanding dengan teknik berharga Kunpeng dan yang lainnya. Si Hao memohon. Meskipun penguasa wilayah terlarang telah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan mengajarkan metode apapun, bahwa dia harus mengejar jalannya sendiri, Si Hao tetap tidak bisa menahan keinginan untuk mempelajari sesuatu. Alasan: saya tidak ingin mengandalkan kekuatan teknik-teknik berharga itu, tetapi lebih baik menggunakannya sebagai pengganti beberapa kemampuan ilahi yang untuk sementara tidak dapat saya tunjukkan, kata Si Hao. Dia sangat terus terang, menyatakan kesulitan dan kebutuhannya saat ini. Saya merasa ada yang tidak beres. Immortal Domain mengirimkan jenderal perang, ingin menyegel beberapa tempat khusus di 9 surga 10 bumi, sehingga membuat saya merasa seperti era kegelapan besar sedang mendekat. Saya ingin melihat-lihat beberapa tempat untuk terakhir kalinya. Sayangnya, semua orang tahu bahwa Huang lumpuh. Jika dia naik dan masih menggunakan teknik berharga yang sama dari sebelumnya, dia akan segera dikenali. Oh, tolong ceritakan, apa yang terjadi di dunia luar akhir-akhir ini? Penguasa wilayah terlarang bertanya. Apa yang aku tahu hanya dipelajari dari seorang jenderal perang yang dikirim dari Immortal Domain, Si Hao menceritakan semuanya padanya. Sepertinya keadaan benar-benar akan menjadi kacau. Apakah kegelapan akan segera dimulai? Penguasa wilayah terlarang mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia mengangguk, menyetujui permintaannya. Namun, sebelum itu, Si Hao dilemparkan ke istana kuno lagi. Kutukan pemecah keabadian berkobar, penderitaan menempatkannya di antara hidup dan mati, dalam kesakitan yang begitu hebat sehingga dia berharap dia mati. Ini semua dengan premis bahwa kamu dapat menghentikan korosi kutukan pemecah keabadian, menempa keajaiban. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Penguasa wilayah terlarang berkata dengan acuh tak acuh. 3 hari kemudian, Si Hao terbebas, hampir hancur. Namun, dia masih berhasil pada akhirnya. Apa yang ingin kamu pelajari? Penguasa wilayah terlarang bertanya. Si Hao berpikir dalam hati. Dia memperoleh seni pedang simbol rumput di alam bawah,
serta teknik berharga Phoenix sejati. Ini sudah cukup baginya untuk mendominasi semua yang ada di bawah langit. Namun, semua orang di alam atas mengira bahwa dia adalah kera iblis kekacauan, jadi Si Hao merasa jika dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, itu adalah binatang buas jika dia mempelajari kemampuan ilahi klan ini. Kamu benar-benar pandai memilih. Aku kebetulan memahami warisan kera iblis kekacauan, kata penguasa wilayah terlarang. Menurut apa yang dia katakan, klan ini luar biasa kuat, memiliki reputasi besar bahkan di domain abadi. Jumlah mereka sedikit, tetapi tidak banyak yang berani memprovokasi mereka. Si Hao sudah mendengar bahwa kera iblis kekacauan sebelumnya hampir menjungkir balikan domain abadi, jadi tentu saja ada alasan mengapa itu begitu menakutkan. Seni ekstrim paling terkenal dari klan ini, dikenal sebagai teknik 89 surga. Penguasa wilayah terlarang menjelaskan. Dia kemudian melanjutkan, pada kenyataannya, Zuyan dan kera iblis kekacauan keduanya berasal dari leluhur yang sama. Klan ini, selain memiliki 72 transformasi, juga memiliki teknik 89 surga, metode yang benar-benar mengejutkan dunia. Aku ingin mempelajarinya. Mata Si Hao bersinar.